Selamat siang teman-teman para pecinta seni rupa, terutama yang di Solo dan di mana saja. Ini sesuai dengan janji saya kemarin bahwa kita akan mengadakan wawancara dengan para pelaku seni rupa di Solo. Dan hari ini narasumber kita adalah Pak Edi Sudarno, dan beliau ini lebih terkenal dengan Pak Edi Semar. Pak Edi Semar gitu. Ya, Selamat siang Pak Edi. siang. Sudah siang. Sehat. Sehat no Pak Edi? Wah, sehat, alhamdulillah. Pak Edi. Yang perlu diketahui oleh para pemirsa bahwa beliau ini salah satu pelaku seni rupa di kota Solo yang sudah berkecimpung, bahkan pamerannya sudah sampai kemana-mana, dan karya beliau ini juga dikoleksi oleh Bapak Joko Widodo. Nah ini biar perbincangan kita lebih menarik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke beliau. Pak Edi, ini mungkin sejarah panjenengan dalam artian kan basic melukisnya itu dari mana? Berguru pada seorang mungkin atau melalui pendidikan resmi seperti kuliah? Oh iya. Ini Saya pendidikannya lewat otodidak, otodidak. kemudian berjalan seni murni di Bandung 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun di Bandung bersama kelompok Gerbong. Di situ saya mendalami seni murni. Seni murni di Seni Bandung. murni. Kalau untuk tekniknya saya belajar di secara alamiah. Kerja di sana, kerja di sini dari masa kecil, akhirnya mendapatkan ilmu tentang kekuatan untuk realisnya. Tahun berapa itu Pak Edi? Waduh, tahun berapa? Lupa ya? ini. Lupa. Lulus SMA mungkin ya? Lulus SMA ya? Ya, Lulus SMA. Dulu saya tahun berapa? di Semik ya Mas. Di Semik? Semik ya, SMKI kemarin. Oh gitu. Habis itu melanglang buana ke Bandung. Ya, di Bandung. Kelahiran Solo nih? Kelahiran Solo. Kelahiran Solo. Nah, ini Pak Edi ini kelahiran Surakarta, teman-teman, dan bisa sedikit cerita Pak Edi. Pak Edi ini karyanya lebih kepada realis, impres, tapi kok bisa sampai terkenal dengan Edi Semar? Nah, ini kan pertanyaan, ini sampai mendapat julukan Edi Semar, monggo nanti diceritakan ini. Itu proses Mas. Proses. Jadi dulu itu ceritanya ada gempa di Jogja itu tahun berapa itu, saya itu diajak bersama dengan Masjid Kempot. Masjid di Kempot. Nah, Ya, almarhum. Untuk membantu gempa Jogja. Di Di situ saya melukiskan tentang kidung merah putih. Kidung merah putih. Ya, kidung. Di Indonesia pun sakit. Bencana di situ saya dilelang, kemudian 100% saya sumbangkan di Jogja. Ya, di situ awal tahun 2006 gitu. 2000 berapa ini? Wah, kurang tahu saya. Oh, agak lupa juga ini. Di Hotel Lorkin dulu. Ke gempa Jogja itu mungkin 2006 kalau nggak salah. Ya, Oh, dari situ. Dari situ awalnya, kemudian saya pameran di Bandung, di Selatan, kemudian di situ ternyata Semar itu banyak temannya. Saya melukis 3 Semar terjual semua. Wah, mantap ini. Itu mungkin berkah dari membantu gempa dulu. Berkah bagi saya. Ya. Dari situ saya mengikuti lukis Semar lagi, artinya laku lagi. Dari proses Semar itu saya bisa menceritakan lewat Semar. Tentang sosial, tentang kritik sosial, tentang politik, itu simbolisnya adalah Semar. Lebih mudah bagi saya untuk mengungkapkannya. Tetapi itu jadi ceritanya tokoh Semar sebagai seorang yang bijak, yang menasihati kepada semua orang. Ya, itu mungkin ya, kesannya gitu. Jadi intinya Semar itu menggambarkan, lebih mudah menggambarkan untuk cerita penikmat, untuk memberitahu penikmat untuk bisa menikmati karya lewat karya saya, mengajak kebaikan. Pesan moralnya nyampe
disimbolkan dengan semar dengan tujuan untuk kebaikan. Iya. Oke, siap. Nah ini dengar-dengar juga Pak Edi. Nah, ini teman-teman, Pak Edi ini pendiri, penggiat KPSR. Nah ini monggo diceritakan KPSR itu apa Pak Edi dan sejarahnya kok bisa ada KPSR ini. Jadi KPSR itu sebetulnya kelompok-kelompok sanggar itu banyak sekali Mas. Iya, kelompok itu Ada Bengawan Soloat, ada rumput apa? bunga rumput, sedulur OTS, KPSR, ini. gitu, KPL itu, KPL itu kelompok pelukis langsung itu Iya. banyak lagi kru di situ. Arab juga ada. Oh iya. Gitu. Nah, akhirnya saya jadikan sebuah kelompok namanya KPSR. Semuanya masuk di situ semua. Dari segi otodidak, dari anak-anak, generasi, atau dari dosen juga ada. Lintas generasi. Jadi semuanya masuk di situ semua hanya untuk menampung aspirasi teman-teman. Ya. Teman-teman biar bisa lebih akrab, tidak sendiri-sendiri. Istilahnya kolaborasi Iya, dengan betul. banyak. Kemudian saya mengadakan pertemuan untuk iuran itu koperasi ya, KPSR itu Koperasi. prakoperasi karena belum ada jinnya prakoperasi. Ya, ini masih proses. Di situ akhirnya ada yang punya uang nabung, di situ kita bisa sewa galeri untuk bersama-sama kumpul. Di situ kenyataannya dari situ ada kepala dinas pariwisata mengunjungi. Disitulah kita mendapatkan galeri baru di Swidari. Nah ini KPSR ini punya galeri di Museum Radia Pustaka ya Pak Edi. Iya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau berkunjung galerinya di Museum Radia Pustaka. Itu karya beberapa teman, tidak semua karena juga galerinya masih agak kecil lah. Ini mudah-mudahan nanti bisa membesar nih Pak Edi. Iya. Ini Pak Edi, agenda KPSR. Agenda KPSR itu sebetulnya larinya ke pasar. Rata-rata teman-teman itu kan larinya kan ke penjualan, market. Kalau ke pameran juga jarang laku loh di Solo ya. Pameran ya. agak berat ya. Pameran itu harganya itu ya itulah. Jadi saya ingin membuat sebuah pasar. Tentunya pasar seni yang bisa terjangkau, harganya juga terjangkau. Jadi kunjungan wisata bisa nyampe. Semuanya di situ ada. Jadi saya inginkan KPSR itu menjadi keluarga pelukis Surakarta. Wah ini mantap nih. Jadi KPSR itu sebuah perkumpulan yang bisa menjadi semacam keluarga di Surakarta, menyatukan ada berapa ya Pak itu? Ada dulur OTS, KPL, Bengawan Soloat, ada sekitar 5 ya. 5 komunitas jadi satu di KPSR teman-teman. Ini terus ini Pak Edi, saya dengar ada info mau bikin pasar seni. Ya. Nah ini pasar seni kapan ini? Ya di sini di Solo kan banyak sekali wisata ya. Ada Sam, ada Gaco. Di situ kan banyak sekali, ada seniman juga di situ. Saya juga prihatin ingin sekali. Akhirnya saya ingin membuka sebuah pasar seni di Swidari. Pasar seni di Swidari teman-teman, jangan lupa ini. Di Swidari itu kan namanya sudah Swidari ya. Itu kan sebuah heritage, nama yang sangat lama. Menggali masa lalu untuk menjadikan masa kini. Wah, ini menggali masa lalu untuk menjadi masa kini. Wah, ini mantap ini filosofinya. Ini kapan Pak Edi? Kapan? Kita launching itu tahun baru. Tahun baru 30 31 teman-teman jangan lupa. Nanti datang 30-31 ya di Museum Gelar Pustaka halaman, sementara di halaman Gelar Pustaka Swidari. Oh gini, jadi di halaman, kalau teman-teman yang udah tahu kan di Museum Radia Pustaka itu ada halaman. Nah, nanti kita pamerannya di situ, di halamannya itu Iya, di halamannya itu syukur-syukur nanti bisa meluas
Saya justru mengajak teman-teman semua yang belum terlibat, silakan terlibat saja. Di situ bisa berapresiasi untuk menjual karya souvenir kayak itu untuk pasaran. Jadi biar ada pasar, ada pameran, jadi harganya juga gitu masing-masing ketahuan di situ. Ini sekaligus mengakomodir teman-teman pelukis memasarkan karyanya gitu. Betul. Nah ini jadi besok ini teman-teman tanggal 30 sama 31 ada pasar seni di Surakarta dan mungkin ini pertama gitu. Embrio katakanlah. Ya. Embrio ini embrionya pasar seni rupa di Kota Solo dan mudah-mudahan ini lama-lama akan membesar. Nah, ini dimulai dari besok. Berapa orang Pak Edi itu? Untuk sementara itu yang terlibat sekitar 25 pelukis. 25 pelukis, lumayan banyak pelukis. Di awal cuma ini. Karena terkendalanya itu hujan, jadi kita sangat hati-hati. Hati-hati, kemasannya juga hati-hati, jangan sampai teman-teman tuh justru nanti kewalahan tentang kalau hujan. Jadi kita tidak bisa mengajak banyak, tapi nanti pada waktunya nanti kita bisa ramaikan bersama. Dan itu juga kalau bisa berjalan nanti saya usahakan gratis, Mas. Gratis gitu. Oh iya gratis. Ini teman-teman ini punya ini kalau untuk teman-teman yang belum bergabung mudah-mudahan ke depan bisa lebih smart lagi dan gratis. Terkait ini ya ini perlu dia nih. Pemerintah pripun ini. Ini harus dibicarakan. Kemarin saya ngobrol sama Pak Tony. Apa ada keterlibatan pemerintah Kota Surakarta sebagai kota budaya? Wah ini gimana ini Pak Edi? Ya saya juga prihatin Mas, kita urunan. Ini urunan ini. Jadi pengurus ya. KPR biar acara terlaksana. Kemudian walaupun ini gratis tapi ada persyaratannya juga. Karena lukisan tidak bisa disalahkan di tanah, disalahkan di tembok, tidak bisa. Kita juga menjaga kemasan kita profesional, tampilan, lighting, dekorasi, kemasan kita harus dijaga supaya tidak mengganggu lalu lintas, menjaga suasana, dipandang enak gitu. Siap. Jadi di situ saya menginginkan bantuan juga dari pemerintah. Memang semuanya ada aturan, kita mengikuti aturan. Walau bagaimanapun kita meramaikan Solo, gimana baiknya kita diringankan untuk beban administrasinya. Siap. Berarti kan secara ini kan juga meramaikan Kota Solo dengan kegiatan seni. Kan kita di Solo itu kalau nggak salah punya sejarah panjang, banyak melahirkan pelukis-pelukis hebat. Ada Pak Jihan, ada Pak Dulan, terus ada masih banyak ya sebenarnya, ada Pak Hasim, terus bahkan mungkin yang sekarang Pak Edi ini salah satu master pelukis Kota Solo. Yang sebenarnya beliau itu ada Pak Gunawan Hanjaya yang koleksinya udah dikoleksi banyak kolektor nasional. Ini Pak Edi, saya kan pelukis muda ini, harapannya itu ke depan itu konsep seni rupa di Solo gimana? Maksudnya apa sih yang harus dilakukan sebagai, mungkin ini pembelajaran latihan buat kita semua ya, sebagai pelukis muda untuk bisa survive sekaligus berkontribusi terhadap kemajuan seni rupa di Solo sendiri. Mungkin Pak Edi bisa ngasih. Saya itu sangat agak prihatin dengan seni rupaan, karena kalau masalah pameran, kalau pameran tuh yang cilaka itu panitianya. Nah, celaka panitianya. Kenapa? Kalau ngasih harga itu melonjak. Harga melonjak.
Harganya sangat tinggi. Harganya Akhirnya sangat kita tinggi. kan pilahkan, ini Iya, pasar seni, ini pameran. Iya. Jadi di situ setelah pameran harga melonjak sampai datang rumah dijual seenaknya saja. Wah ini. Jadi kan tidak konsisten. Iya. Jadi kalau teman-teman kalau mau ngasih harga itu ya sesuai jam terbangnya masing-masing. Dan kualitas Ya, karya. kualitasnya sudah pameran berapa kali, di koleksi siapa, sudah pernah dijual berapa. Jadi nonton Gedok EDW. Ya. Nonton Gedok EDW itu harga itu kan harga yang mereka dari masyarakat. Wah iya. Bukan dari kita, masyarakat. Proses perjalanan itu memang dari masyarakat. Pameran laku di rumah, laku di pameran itu beda. Beda. Jadi kalau memang kalau sudah di pameran itu bisa menjaga karakter karyanya, karakternya dijaga, nanti berkualitas, lebih naik, itu sangat bangga sekali. Tapi kalau mulai di pasar ya kita juga harganya pasar, menyelesaikan pasar, tujuannya ekonominya biar untuk teman-teman itu bisa berjalan. Kalau nanti hanya lakunya di pameran kan juga susah. Itu juga masukan buat teman-teman perupa muda ya, terutama seperti saya ini, konsisten dan juga ini harus memperhatikan, tahu diri lah. Tahu diri Pak Edi. Terus ini Pak Edi, kemarin saya juga ngobrol sama Pak Tony Pur terkait kebetulan kan kita punya pemimpin baru ini Pak Edi di Surakarta ini. Wah ini dan kebetulan kan pemimpin kita Pak Wali dan Wali, anak-anak muda, bukan anak muda ya, orang-orang muda yang cukup, saya pikir mereka punya konsen kepada dunia seni. Seni kan tidak sekedar seni rupa nggih, seni itu ada seni pertunjukan, ada. Nah, ini mungkin harapan panjenengan Pak pada beliau-beliau ya. Mas Respati sama Mbak Astrid. Wah ini sekalian ini siapa tahu dibaca, dilihat oleh Mas Respati sama Mbak Astrid. Wah ini harapan para pelaku seni. Monggo Pak. Kalau untuk anggaran seni itu kan banyak sekali Mas. Sebenarnya banyak sekali ya seni. Tetapi selama ini kita dianaktirikan. Waduh, ya tidak serupa ya. Yang dianggarkan tuh hanya seni pertunjukan. Saya tanyakan kenapa hanya harus pertunjukan? Karena alasannya bisa membawa massa banyak. Kalau seni rupa tidak. Sebetulnya kalau seni rupa itu bisa menjadi sebuah pertunjukan juga. Bisa menjaga pertunjukan juga, bisa membawa massa. Cuma kita itu kan tidak pernah diberi kesempatan, tidak pernah dikasih anggarannya tentang serupa, belum pernah dikasih anggaran membuat sebuah karya seni yang menjadi sebuah pertunjukan, belum pernah terjadi di Solo. Belum pernah terjadi. Setelah sekian lama. Iya. Setelah sekian. Tapi dulu pernah dengar bahwa Pak Jokowi selama wali kota dulu punya ide gagasan itu. Dulu di City Walk itu pameran terpanjang itu, tapi hanya sekali saja itu. Sekali saja. Habis itu tidak dilakukan lagi. Kalau kemarin itu kita dikasih anggaran itu juga hanya menggali tentang budaya, sejarah Kota Solo itu sudah 3 kali itu dari Bina Persata. Tapi dari Pemkot Surakarta belum ada tentang anggaran serupa untuk mengangkat Kota Solo, belum ada. Nah itu karena gini Pak Edi, beberapa kali saya juga ngobrol sama dosen isi, kemarin juga ngobrol sama Pak Tony. Kita itu ada ratusan, kalau di Papua mungkin ribuan lulusan. Nah itu mungkin, ini mungkin pesan gitu buat Mas Respati dan Mbak Astrid. Nah ini kita itu setiap tahun meluluskan ratusan pelukis, calon pelukis. Nah ini mungkin panjenengan berdua dan pejabat pemegang ini punya pedulian dan punya apalah ya, mungkin solusi bahwa lulusan ini biar ada tempat untuk memasarkan
produknya atau karyanya, sehingga mau nggak mau kan juga mempengaruhi, memberi kontribusi positif kepada kota Solo secara tidak langsung maupun secara langsung. Pak Edi, ini mungkin yang terakhir ini, yang terakhir ini mungkin agak ini karya Pak Edi yang dikoleksi Pak Jokowi ada berapa banyak? Oh ini rahasia, ini agak rahasia ini nih. Sebetulnya gini Mas, kalau koleksi dari Bu Mega udah koleksi saya. Bu Megawati? Ya, dulu pameran. Iya. Karya saya itu pertama Siapa kali lagi, Pak? terjual di Jogja, di Megawati itu. Kemudian Pak Jokowi itu dia itu di kamar tamu satu. Di kamar tamu satu. Kemudian di balai kota itu dia pesan ada 40 karya. 40 karya? Ya, Karya Pak Edi semua itu? Ya, wah, 40 karya? Kemudian di Cilipari yang di Gibran. Oh, di tempatnya Mas Gibran. Iya. Gibran tuh mungkin ada berapa ya? Mungkin 15-an. 15 karya Pak Edi. Di situ. Di Gedung Sabah hanya saya merenovasi karya lama. Restorasi karya lama. Karyanya Sinten itu Pak Edi? Kurang tahu ya, lukisan lama. Lukisan lama. Saya relasi semua itu. Kemudian di Kempot kemarin satu itu. Sama ya itu dari galeri-galeri Palmas, Bina Arya gitu. Dan karyanya udah banyak dikoleksi. Teman-teman, ini karya Pak Edi ini sudah dikoleksi banyak kolektor. Nah, ini kita bisa lihat bagian karyanya, nanti kita akan fotokan karya-karya beliau yang, dan kita akan tampilkan karya-karya Pak Edi. Jadi karya juga cukup banyak. Kebanyakan karya saya juga kritik sosial. Gitu. Oh ya ini ngomong kebenaran ini. Kemarin kan sempat ramai Pak Edi. Nah ini kan ada seorang maestro pelukis Indonesia yang pameran karena mungkin sedikit dianggap dalam tanda kutip kurang pantas, akhirnya gagal pameran. Nah, menurut Pak Edi, sebaiknya kritik sosial itu yang seperti apa? Atau mungkin ini sebagai sebuah apa ya istilahnya, mungkin sebagai, saya pikir momentum juga, karena orang yang nggak bicara seni rupa jadi bicara. Ini semua orang sekarang bicara seni nih Pak Edi. Ini pertanyaan bagus sekali. Nah, ini momentum ini, momentum jadi, ini. Setiap orang kan punya komentar sendiri ya. Iya. Itu saya pribadi saya sebetulnya satu itu tema itu yang 5 lukisan itu lepas dari tema. Lepas dari tema. Dari tema. Oh nah, ya. Jadi dia menyelipkan karya lepas dari tema. Lepas dari tema. Hanya untuk kepentingan dia. Oh, itu. Ya. Di situ karyanya saya lihat juga karyanya itu kurang santun. Kurang santun, iya. Bahasanya kurang santun. Kita ya seni kan anu. Tapi kan juga ada etikanya, sopan santunnya. Tidak terlalu vulgar. Tidak vulgar, momennya saya gambarkan gini. Saya tidak suka dengan jenengan. Tidak perlu saya ngampleng jenengan, tidak perlu kaki saya ke atas kepala. Cukup saya demin, saya rasit gini dengan teman banyak. Ekspresi itu menunjukkan bahwa ini tidak punya teman. Itu simbolnya gitu. Jadi karya itu bagi saya kurang santun, terlalu vulgar. Itu etikanya itu. Kemudian bahasa-bahasa dia itu hanya untuk mengangkat dia sendiri biar saya bisa terkenal. Bisa apa ya namanya, viral dengan bahasa-bahasa dibredel, itu bahasa-bahasa yang kurang etis. Kalau misalnya terkenal karyanya, bukan terkenal manusianya, bukan terkenal dengan kasusnya, bukan terkenal dengan suasananya, terkenal dengan karyanya, dengan karyanya yang baik, di koleksi kolektor banyak suka. Saya lebih menghargai itu daripada viral zamannya masalahnya. Sekarang zamannya viral Pak Edi.
viral masalahnya jadi viral. Jadi kondangnya bukan lukisannya, tapi kondangnya viral masalahnya. Nah, tapi kemarin saya gini, ternyata di medsos itu semua sekarang bicara tentang lukisan. Jadi ini apa ya, musibah membawa berkah ini. Artinya orang jadi bicara seni rupa sekarang, yang semula orang yang nggak tahu seni lukis, seni rupa, jadi sekarang semua orang bicara ini sudah viral kemana-mana. Akhirnya di medsos semua sekarang rame memperbincangkan. Yang kemarin sempat rame, saya juga nggak usah sebut nama, pasti sudah tahu kan teman-teman. Jadi dalam tanda kutip pesan sosial bisa disampaikan tetap dalam koridor yang santun. Oh, ding. Jadi kalau menurut Pak Edi, pesan sosial bisa sebenarnya disampaikan mungkin sebagai kritik kita kepada kebijakan pemerintah, tetapi dalam koridor yang santun. Jadi tidak vulgar, tidak ya mungkin katakanlah dalam tanda kutip memperlihatkan apa ya, sedikit nyerempet ya, pornografi. Kayak lukisan saya 2 laku itu juga sindiran pemerintah. Sindiran pemerintah? Iya. Boleh. Ada Semar Jewer. Oh, nggih. Semar Jewer yang pakai topeng, pakai dasi itu kan bagian dari kritik pemerintah. Oh iya, cuman iya, di depan rakyat baik, pada mukanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Oh, nggih. Jewer sama itu udah laku. Kemudian yang satu itu menjatuhkan Narpadat Merah Putih yang korupsi di penjara, di Semar yang kemarin di atas terjual, dibeli sama Pak Tuntas. Itu kan itu kan juga kritik sosial bagi pemerintah, tapi kita kemas secara santun. Biar enak dilihat orang, biar tidak begitu enak lah pokoknya. Intinya ada, karena gini, mungkin di Indonesia ini kan secara kultur itu masih menjaga dalam tanda kutip norma, ada kesantunan. Nah itu mungkin itu yang perlu jadi pertimbangan teman-teman. Mungkin ya ini sebenarnya kadang pelukis itu punya idealisme masing-masing, cuman memang ada hal yang perlu dipikirkan bahwa kira-kira nilai saya tampilkan ke publik layak apa enggak, ngoten mungkin. Itu saya pernah juga Mas, pameran tunggal bahasanya di bredel ya ada, pernah. Cuma permasalahannya kan pernah di bredel. Bahasanya di bredel ya, di bredel. Itu pernah, tapi bagi saya itu adalah sebuah kritikan yang masuk akal. Saya ditegur sama Gramedia. Pak Edi itu tolong jangan dipasang, agak sedikit tulisannya agak sedikit norak sedikit, kelihatan itu. Dari daerahnya itu. Kemudian, loh kenapa Bapak harus dilepas? Karena di Gramedia itu tempat pendidikan. Oh iya. Anak-anak datang tidak etis lah kalau kita menampilkan karya-karya yang sedikit vulgar. Disitulah saya menyadari lukisan saya lepas, karena kritikan yang masuk akal juga, dan saya tidak egois. Kalau dulu saya bilang di bredel, zaman sekarang mungkin viral. Zaman dulu sayanya belum ada HP. Tapi itu tidak baik. Tidak baik. Siap. Itu mau, wah ini kayaknya perbincangan seru juga ini. Pak Edi orangnya sibuk, jadi mungkin untuk sementara ini diskusinya nanti kita akan sambung lagi. Tapi intinya perbincangan hari ini bahwa jangan lupa tanggal 30 sama 31 di Museum Radia Pustaka ada pasar seni yang intinya memamerkan dan menjual karya dari teman-teman KPSR. Minimal bisa berbagi kartu nama. Nah, kita tahu alamatnya. Siap. Kan gitu. Tiap Kamis rencananya, setiap jadi Kamis. nanti setelah ini setiap Kamis juga ada event. Setiap Kamis. Nah, ini nanti teman-teman. Jadi ini upaya dari teman-teman KPSR yang dimotori Pak Edi
bahwa ini sebagai cara untuk menghidupkan dunia seni rupa di kota Solo. Pak Mas Respati dan Mbak Astrid, wah ini perlu disupport ini kayaknya. Harus. Wah iya harus loh. Saya tahu Mas Respati dan Mbak Astrid. Saya tahu bahwa kemarin beliau juga mengoleksi karya beberapa teman perupa. Jadi harapan ini kayaknya, harapan bahwa beliau berdua ini punya kepedulian dengan dunia seni rupa. Ini karyanya juga sebelum Mas Respati menang, Mbak Astrid menang kan ini simbolis. Wah ini nih. Ini simbolis. Iya, Ini warna iya, biru iya. menggambarkan dari tasnya Mbak Astrid dan Mas Mas Respati. Respati. Semar gendong Pemkot untuk menunjukkan masa depan. Itu sebelum pemilihan sudah tak lukis dulu. Oh iya. Dan akhirnya terbukti menang. Menang. Wah, Pak Sati. Jadi lukisannya itu sudah ngerti sebelum terjadi. Wah ini sakti berarti teman-teman Pak Edi. Wah iya. Nah ini teman-teman, ini karya Pak Edi itu memang ciri khasnya Semar. Ini kalau nggak salah modelnya Pak Edi sendiri loh ini. Cuma disamarkan. Iya, Mas Pak Edi, ini modelnya terinspirasi jadi Iya, wah, narsis saja. Tapi nah ini lagi kembali bahwa menyampaikan pesan ataupun kritik ketika dikemas secara bagus nanti pesannya malah jadi enak dulu ya. Ini seperti ini. Seperti ternyata ini ada pesannya ini. Wah, iya. Oke. Oke. Pak Edi, saya pikir wawancara kita, wawancara. Serius banget tuh. Wawancara, bincang-bincang lah. Bincang Kita tentang cerit. Bincang-bincang kita tentang ya minimal seni rupa di Solo bisa kita share ke teman-teman. Ini tujuannya juga untuk teman-teman yang mungkin, terutama yang teman-teman yang baru meniti karir sebagai pelukis. Nah, ini mungkin mudah-mudahan sharing kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Iya, siap. Semua, terus mudah-mudahan dunia seni rupa di Solo dan sekitarnya akan semakin maju, semakin bergairah, dan secara nggak langsung ikut berkontribusi terhadap kemajuan kota Solo sendiri, biar terkenal tidak cuma di Indonesia tapi bisa jadi di mancanegara. Terima kasih teman-teman, kita akhiri untuk pertemuan ini. Mungkin next kita akan cari narasumber pelaku seni rupa senior juga. Matur nuwun Pak Edi, sukses. Sama-sama pada dalam masa. Oh iya, selamat Natal. Saya lupa ini pas kemudian tanggal 25. Iya, Natal. Selamat Natal buat teman-teman yang merayakan Natal. Semoga damai di hati kita semua. Salam.